Selanjutnya, balikan dari A modulo M itu adalah bilangan bulat X. Jadi yang mana inversnya di sini? Yaitu X. Inversnya adalah X. Sehingga X dikali A itu adalah kongruen dengan 1 modulo M. X dikali A. X kali A itu kongruen 1 modulo M. Nah, itu yang dimaksud dengan suatu inverse. Jadi, A modulo M punya inverse, yaitu siapa inversenya? Inversenya adalah X. Sehingga kalau X ini inverse, X dikali A itu harusnya kongruen 1 modulo. Sehingga kita bisa tuliskan bagaimana? Kita bisa tuliskan X sama dengan, kita bisa tuliskan X sama dengan, sorry, bukan sama dengan X kongruen A inverse modulo M. Gitu ya. X kongruen A inverse modulo M. Oke, lanjut. Ini buktinya. Jadi kalau kita ingin mencari bukti apakah dia memiliki inverse, maka kita tunjukkan dulu PBB-nya sama dengan 1. Nah, kalau PBB sama dengan 1, berarti kita bisa buat kombinasi linear. Iya kan? Kombinasi linear kemarin bisa kita dapatkan dari PBB. Iya kan? Iya, Bu. Iya. Iya. Jadi, kita bisa tuliskan P kali A ditambah Q kali M sama dengan 1. Karena PBB-nya 1. A dan M ini adalah bilangannya, sedangkan P dan Q itu adalah pengalinya. Terdapat suatu bilangan P dan Q, sehingga P kali A ditambah Q kali M itu sama dengan 1. Kemudian, ini mengimplikasikan artinya apa? PA ditambah QM sama dengan 1. Ini mengartikan bahwa PA ditambah QM itu kongruen 1 modulo M. Nah, itu yang kita pelajari sebelumnya. PA ditambah QM kongruen 1 modulo M. Nah, kita coba bagi M dulu ya. Nah, kalau misalkan QM dibagi M, hasilnya berapa QM dibagi M? Sisanya berapa? QM dibagi M. Iya, Sisanya? Ibu. Sisanya, emang ada sisa kalau 3 QM dibagi M ada sisa tidak? Tidak. Tidak. Q Ya. itu adalah hasilnya. Hasilnya adalah Q, sisanya 0 gitu ya. Karena kan tidak bersisa ya. Nah, sehingga, oh, sorry. Oh, sebentar. Oke. Nah, sehingga kita punya QM itu kongruen 0 modulo M. Kenapa 0? Yang di sini itu kan adalah sisa gitu ya. QM itu kongruen 0 modulo M. Kemudian bersisalah PA gitu. Berarti kalau QM sisanya 0, berarti yang sisanya 1 itu adalah PA. Karena QM sisanya 0 gitu ya. Yang sisanya 1 adalah PA. Oke, sebentar. Hmm. Oke, jadi yang bersisa 1 adalah PA ya. Nah, ini mengartikan apa? Tadi kita punya suatu inverse X dikali A kongruen 1 modulo M. X itu inverse. Ini kok nggak ada tombol ininya sebentar ya. Oke. Nah, tadi kita punya X itu adalah suatu inverse. Oke. X kali A itu kongruen 1 modulo M. Yang mana X ini adalah inverse-nya gitu. Maka dari sini
kita punya P kali A kongruen 1 modulo M. Jadi inversnya yang mana? Yang P atau yang A? P. Oke, berarti P di sini adalah inverse gitu ya. Nah, sehingga kita punya inverse dari A modulo M itu adalah P gitu ya. Berarti P ini adalah balikan dari A modulo M. Oke. Nah, kita berdasarkan bukti tadi, kita lihat bahwa untuk mencari inverse dari A modulo M, kita harus membuat kombinasi linear. Ingat ya, penting ya kombinasi linear karena untuk mencari inverse dari suatu A modulo M. Yang mana kombinasi linearnya itu sama dengan satu. Kenapa sama dengan satu? Karena suatu A modulo M itu punya inverse jika PBB dari A dan M itu sama dengan satu. Jadi kalau PBB-nya tidak sama dengan satu, berarti dia tidak punya inverse gitu. Jadi kalian harus menentukan terlebih dahulu apakah dia punya inverse atau tidak. Nah, jadi yang inverse-nya itu yang mana yang tadi? Yang inverse-nya adalah yang koefisien dari A. Tadi kan kita punya P kali A kongruen 1 modulo M. Berarti inverse-nya yang mana? Yang ini. Atau tidak perlu sampai ke sini deh. Tadi kan kita punya P kali A ditambah Q kali M sama dengan satu. Kalian cukup sampai di sini saja. Cukup temukan kombinasi linearnya. Kalau sudah bentuknya seperti ini, inverse-nya yang mana? Inverse-nya yang ini. Koefisien dari A. Gitu. Nggak perlu pakai bukti yang tadi. Kalian cari dulu QM itu sisanya satu jika dibagi M. Nggak perlu. Cukup tunjukkan kombinasi linearnya. Kemudian inverse-nya adalah koefisien dari A. Begitu. Kita lihat contohnya. Tentukan balikan dari 4 modulo 9, 17 modulo 7, dan 18 modulo 10. Kita cari yang pertama dulu. Kita cari PBB dari 4 dan 9 dulu. Tapi karena ini angkanya kecil, kita bisa langsung tahu ya, 4 dan 9 itu faktor kelipatan terbesarnya itu adalah satu. Tapi kalau misalkan nanti angkanya lumayan besar, misalkan ratusan atau puluhan, kalian perlu cari ya PBB-nya dengan cara ya teorema Euklidean kemarin, yaitu untuk mencari PBB. Tapi karena ini angkanya kecil, kita bisa langsung melihat bahwa PBB dari 4 dan 9 itu sama dengan satu. Nah, karena PBB-nya sama dengan satu, maka 4 modulo 9 memiliki inverse. Gitu. Nah, dari algoritma Euclidean itu kita peroleh, kita coba cari algoritmanya dulu ya. Kalau kita ingin mencari PBB dari 4 dan 9 kan kita pakai ini. Kemarin hampir salah semua dalam menentukan PBB. Padahal kan tidak dipisah. Dua bilangan ini kan tidak dipisah, kita jadikan satu. Tapi kebanyakan memisah gitu. Oke, kita bisa tuliskan bahwa 9 itu 4 dikali 2 tambah satu. Oke, kemarin kita sudah belajar ini ya. Kemudian, lanjut. Kemudian, ini kita bisa ubah menjadi 2 kali 4-nya pindah ruas ke kiri. Min 2 kali 4 ditambah 9. 9 ini kita buat 1 kali 9 biar ada pengalinya. Kan kita mau ubah ke P kali A ditambah Q kali M sama dengan 1 ya. Biar ada ininya. Biar ada koefisien dari A dan M. Maka dari itu kita kasih 1. 1 kali 9 sama dengan 1 gitu ya. Nah dari sini ini sudah kombinasi linear nih. Min 2 kali 4 ditambah 1 kali 9. Yang mana inverse di sini itu yang mana? Inverse-nya min 2 atau 1?
Ayo, min 2 apa satu? Karena kita sudah ubah dia menjadi kombinasi linear, maka yang inverse itu yang mana? Min 2 apa satu? Min 2. Min Min 2. 2. Min 2 ya. Dua. Karena koefisien dari A. A-nya di sini adalah 4. A di sini adalah 4. M-nya yang 9. Gitu. Maka sudah ketemu nih. Maka inverse dari 4 modulo 9 sama dengan min 2. Kalau misalkan kalian ragu, coba kita cek. Misalkan ragu nih Bu, apakah benar jawabannya min 2? Kita cek saja. Tadi kita punya P kali A itu kongruen 1 modulo 9. P-nya min 2, A-nya 4, modulo 9. Benar nggak min 8 itu kongruen 1 modulo 9? Benar tidak kalau min 8 itu kongruen 1 modulo 9? Bagaimana memastikan? Gini aja. Min 8 dikurang 1 itu habis dibagi 9. 9 habis membagi min 8 kurang 1. Habis nggak? Habis. Oke, Habis. berarti benar nih, benar. Kalau 9 habis dibagi min 8 kurang 1, maka ini benar. Min 8 kongruen 1 modulo 9. Kemarin sudah kita pelajari ya. Silakan nanti dibaca-baca kembali. Oke, itu untuk contoh yang A. Kemudian contoh yang B. Oh, sebelum masuk ke contoh yang B, ini ada catatan sedikit. Tadi itu kan kita punya inverse-nya itu adalah 4. Min 2, tunggu. Min 2 modulo 9. Oke. Tadi kan kita dapat inverse-nya bukan 4 tapi min 2. Nah, berarti kita punya setiap bilangan yang kongruen dengan min 2 modulo 9 itu adalah 4. Tadi ya, 4 dengan min 2. Nah, ini kita bisa cari em, angka yang lainnya, yaitu ada angka 7, min 11, 16, dan seterusnya. Nah, kenapa bisa ada 7 gitu? Nah, min 2 kita tambah 9, hasilnya 7. Kemudian, kalau yang negatifnya tinggal kita kurang 9 ya. Min 2 kurang 9 itu adalah min 11. Kita lanjutkan, karena di sini 7. 7 ditambah 9 itu 16. Kemudian 16 ditambah 9 itu 25 dan seterusnya. Jadi ada angka-angka yang lain yang kongruen dengan min 2 modulo 9 gitu. Yaitu 7, min 11, 16, dan seterusnya. Tinggal ditambah-tambah saja ya. Kemarin kan kalau kita ingin mencari semua bilangannya, kita tinggal tambah saja dengan pembaginya gitu. Oke, kita lanjut ke contoh yang B. Untuk menentukan balikan dari 17 modulo 7. Tadi kan yang B itu 17 modulo 7, berarti kita akan menentukan PBB-nya terlebih dahulu. Kita ingin mencari PBB-nya. Yang mana menggunakan algoritma Euclidean. Berarti 17 sama 7 ini, yaitu 17 sama dengan 2 dikali 7 ditambah 3. Iya kan? Tidak bisa 7 kali 3. 7 kali 3 lebih dari 17. Kemudian, ini kita lanjutkan lagi. 7-nya kita tuliskan. 7 sama dengan, nah ini kita tuliskan ke sini. Ini kita tuliskan ke sini. 7 itu sama dengan 3 dikali berapa yang mendekati 7? 3 dikali 2. 3 kali 2, 6. Kita harus tambah 1 biar sama dengan 7. Lanjut. Ini kita tulis ke sini. Ini kita tulis ke sini. 1 itu dikali berapa biar mendekati 3? 1 kali 3. Berarti di sini 0. Ya. Nah, PBB-nya itu adalah sisa terakhir sebelum 0. Sisa terakhir sebelum 0 itu adalah ini. Berarti PBB dari 17 dan 7 itu sama dengan 1. Gitu. Nah, dari sini
em, kita punya, karena PBB-nya 1, berarti balikan dari 17 modulo 7 itu ada. Atau inversnya ada. Berarti kita harus tunjukkan terlebih dahulu bahwa PBB-nya sama dengan 1. Ketika sudah kita tunjukkan sama dengan 1, kita bisa mengklaim bahwa balikannya ada. Setelah itu, tadi kita harus buat kombinasi linear. Ingat ya, kita buat kombinasi linear. Masih ingat kemarin yang di papan tulis kita dari bawah ke atas. Sampailah nanti kita bisa tunjukkan eh, P kali 17 ditambah Q kali 7 itu sama dengan 1. Kita ingin mencari P-nya, bukan Q-nya, tapi P-nya. Karena yang di sini inverse itu adalah P. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan menyusun yang persamaan 2. Persamaan 2 ini adalah 7 sama dengan 2 kali 3 ditambah 1. Masih ingat ya, yang dibuat sama dengan itu adalah sisa. Yang di sini sisa itu kan adalah 1 ya. Berarti yang kita buat sama dengan itu adalah sisanya. 1 sama dengan 3 sama dengan. Ingat ya, bukan 2 kali 3 sama dengan, bukan 7 sama dengan, tapi sisanya. Di sini kan sisanya 1 ya. Berarti 1 sama dengan 2 kali 3 ini kita pindah ruas ke kiri. Berarti negatif ya. 7 dikurang 2 kali 3. Kemudian sisa yang pertama, yaitu 3. 3 ini kalian buat juga menjadi 3 sama dengan. Berarti 3 sama dengan 17 dikurang 2 kali 7. 2 kali 7-nya pindah ruas ke kiri. Paham sampai di sini? Paham. Oke. Insya Allah, Bu. Paham, Bu. Oke. Kemudian kita substitusi. Yang kita substitusi itu yang mana? 3 ke 1 atau 1 ke 3? Yang kita substitusi 3 ke 1. Kenapa? Karena di 1 ini mengandung 3. 3-nya kita ganti menjadi 17 dikurang 2 kali 7. Berarti persamaan 4 ini kita bisa tuliskan menjadi 1 sama dengan 7 dikurang 2 dikali 7 dikurang 2 dikali 3-nya kita ganti menjadi 17 kurang 2 kali 7. Ini dikali ke dalam. Ini juga dikali ke dalam. Ingat ya, yang min 2 dikali ke min 2, jangan ke 7. Karena yang mau kita tetap jaga bilangannya adalah 17 dan 7. Ingat, yang mau kita jaga bilangannya 17 dan 7. Jadi jangan dikali min 2 kali 7, min 14, jangan. Gitu ya. Ke koefisiennya saja. Maka kita bisa tuliskan, 7 ini bisa kita tuliskan menjadi 1 kali 7. Terus min 2 kali 17 tetap saja, min 2 kali 17. Min 2 kali min 2 kali 7 jadinya positif 4. Min 2 kali min 2 itu positif 4 kali 7. Nah, ini kita bisa jumlahin. Min 2 kali, oh bukan yang ini, sorry. 1 kali 7 ditambah 4 dikali 7 itu adalah 5 kali 7. Kita jumlahin koefisiennya ya. Sama seperti menjumlahin X ditambah 4X itu 5X gitu. Jadi 1 kali 7 ditambah 4 kali 7 adalah 5 dikali 7. Oke. Nah, di sini sudah sederhana, sudah dalam bentuk P kali 17 ditambah Q kali 7 enggak? Sudah? Sudah mengandung angka 7 dan 17 tidak? Sudah, Bu. Sudah. Sudah. Berarti ini kombinasi linearnya. Nah, harus kita urutkan ya. Urutannya itu adalah P kali 17 ditambah Q kali 7. Berarti kita ubah posisinya. Min 2 kali 17-nya di depan dan baru ditambah 5 kali 7 itu sama dengan 1. Ini ya, kita ambil. Nah, karena dia sudah berbentuk kombinasi linearnya, maka inversnya yang mana? Yang mana yang inversnya? Min 2 atau 5? Minus
Dua. Oke, berarti dari persamaan terakhir kita peroleh balikan dari 17 modulo 7 itu adalah min 2. Jadi itu ya, langkah pertama cari PBB, kemudian cari kombinasi linearnya. Kalau sudah dapat kombinasi linearnya, sudah bisa kalian lihat inverse-nya berapa gitu. Nah, untuk memastikannya kita bisa tulis min 2 kali 17 itu kongruen 1 modulo 7. Bagaimana membuktikannya? 7 itu habis membagi min 2 kali 7 kurang 1. Min 2 kali 17 kurang 1 itu kan min 35 ya. 7 habis membagi negatif 35. Oke. Untuk yang B ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada, kita lanjut ke soal yang C tadi. 18 sama 10. 18 modulo 10. PBB dari 18 dan 10 itu sama dengan 2. Faktor perkalian terbesarnya 2 ya. Maka karena PBB-nya 2, dia tidak memiliki balikan. Karena yang memiliki balikan tadi adalah yang PBB-nya sama dengan 1. Gitu. Ini ya untuk yang C. Berarti tidak semua memiliki balikan ya. Yang memiliki balikan hanya yang PBB-nya 1. Kita lanjut. Ini cara lain menghitung balikan modulo. Silahkan nanti dibandingkan. Mungkin yang jadi tantangannya adalah kalau pakai cara yang tadi kita harus cari PBB dulu, terus harus kita cari kombinasi linear. Yang mana kalau langkah algoritmanya panjang, berarti langkah mencari kombinasi linearnya juga sangat panjang karena kita substitusi, substitusi, substitusi gitu ya. Kalau algoritmanya sampai 5, sampai 6, nah itu yang lama dalam mencari kombinasi linear. Kalau yang contoh yang A algoritmanya cuma seperti ini. Cuman sampai ini saja, cuman satu saja. Sehingga kita tinggal jadikan satu sama dengan saja gitu. Maka dari itu mudah kalau dia langkah algoritmanya cuma satu atau dua. Kalau yang B tadi kan cuma tiga ya. Nah, enak kan tinggal satu kali substitusi saja. Tapi kalau bilangannya nanti sampai ratusan, nah berarti langkah algoritmanya pasti lebih banyak kayak gitu ya. Sehingga disitulah kesulitan dalam menentukan kombinasi linearnya. Nggak sulit sih, cuman banyak langkah saja, substitusi gitu. Nah, ini cara lain menghitung balikan modulo. Misalkan ditanya berapakah balikan dari A modulo M. Nah, tadi kita misalkan bahwa X itu balikan dari A modulo M, berarti kita bisa tulis A kali X kongruen 1 modulo M. Ini kan yang kita punya berdasarkan definisi balikan tadi. A kali X kongruen 1 modulo M. Ini berdasarkan definisi. Kemudian, ini kan dalam notasi kongruen ya. Ini dalam notasi kongruen. Notasi kongruen ini kita bisa tuliskan dalam notasi sama dengan. Itu dalam bentuk AX sama dengan 1 ditambah K kali M. K ini adalah suatu bilangan bulat. K di sini kita nggak tahu pengalinya berapa. AX sama dengan 1 ditambah K kali M. Yang mana X sama dengan 1 ditambah KM dibagi A. Gitu ya. Nah, di sini kita pakai coba-coba nih. Kita coba, oh kalau K-nya 0, X-nya berapa? K-nya 1, X-nya dapatnya berapa? K-nya 2, dan seterusnya. Begitu juga min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Ingat, X ini bilangan bulat. Berarti tidak semua K yang memenuhi. Karena tidak semua K yang menghasilkan X itu bilangan bulat. Contoh, tentukan balikan dari 4 modulo 9, di mana X itu 4 dikali X kongruen 1 modulo 9. Berarti X ini adalah inverse-nya ya.
X kali 4 atau 4 kali X kongruen 1 modulo 9. Langkahnya sama seperti tadi. Kita nyatakan dia dalam bentuk sama dengan, yaitu 4X kongruen 1 modulo 9 bisa kita tuliskan menjadi 4X sama dengan 1 ditambah K kali M tadi ya. Tadi kan gitu ya. X kali A itu sama dengan 1 ditambah K kali M. M-nya di sini 9. Ini A-nya. Oke. Berarti M-nya 9. K kali 9 kan lebih bagusnya kita tulisnya 9K gitu ya. Angka dulu baru huruf ya. 9K. Yang mana ini jadinya X sama dengan 1 ditambah 9K dibagi 4. Ya, 4-nya pindah ruas jadi bagi. Nah, ini kita coba-coba nilai K. Nanti K berapa yang mendapatkan nilai X bilangan bulat. Kalau K-nya 0, kita masukin 1 ditambah 9 kali 0 bagi 4, hasilnya 1/4. Bukan bilangan bulat. Kalau K-nya 1, hasilnya juga bukan bilangan bulat. K-nya 2 juga bukan bilangan bulat. K-nya 3, 1 ditambah 9 kali 3. 9 kali 3, 27, tambah 1, 28. Dibagi 4 hasilnya 7. Nah, ini udah menghasilkan bilangan bulat nih. Hasilnya sudah bilangan bulat. Nah, sebenarnya kita tidak perlu cari yang lain ya. Kita coba K sebanyak berapa itu nggak perlu. Kalian cukup dapat satu saja nilai X. Yaitu berapa dapat nilai X-nya? 7. Nah, nanti kalau kalian sudah dapat satu aja nilai X, kalian bakal mendapatkan inverse-inverse yang lainnya. Dengan cara apa? Dengan cara menambah 9. 7 tambah 9 itu hasilnya 16. 16 tambah 9, 25. 25 tambah 9, 34. Kalau yang negatifnya yang ke kiri, dikurang 9. 7 kurang 9, min 2. Min 2 kurang 9, min 11, dan seterusnya. Jadi, kalian cukup mendapatkan satu nilai X saja. Yang lainnya tinggal ditambah dengan modulonya. Tambah dengan 9. Nah, kira-kira kalian bakal pakai cara yang mana nih? Pakai cara yang ini atau pakai cara kombinasi linear? Ini. Pakai cara yang ini ya. Pakai cara yang ini. Oke. Nah, ini ya cukup dapatkan satu nilai X saja. Setelah itu kalian tambah dengan 9 untuk mendapatkan bilangan yang lain. Gitu. Oke. Ini latihan. Karena silahkan dikerjakan di rumah. Atau, ya silakan dikerjakan di rumah ya. Terus kita masuk ke kongruenan linear. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kekongruenan linear itu? Kekongruenan linear itu berbentuk AX kongruen B modulo M. Bedanya di sini saja ya dengan mencari inverse tadi ya. Kalau inverse tadi B-nya itu sama dengan 1. Oke, kalau kita di sini sama dengan B. Yang mana A dan B di sini bilangan bulat sebarang. X adalah peubah bilangan bulat dan M-nya harus besar dari 0. Sama seperti tadi, kalau simbol kongruen ini kita nyatakan dalam bentuk sama dengan, berarti kita bisa tuliskan AX sama dengan B ditambah K kali M. Iya kan? Terus, kita jadikan X sama dengan, berarti X sama dengan B tambah KM dibagi A. Sama kok langkahnya dengan yang tadi. Maka kita cobakan untuk K0, 1, 2, min 1, 2, dan seterusnya. Sehingga nanti X-nya mendapatkan bilangan bulat. Jadi kekongruenan linear ini, kalau kita ingin mencari nilai X yang lain, itu sama saja dengan mencari inverse yang seperti tadi. Tapi bedanya di sini B-nya ada nilainya, nggak harus 1. Kalau inverse, B-nya itu harus sama dengan 1.
Contoh, temukan solusi 4x kongruen 3 modulo 9. Nah, 4x kongruen 3 modulo 9 ini untuk yang pertama kita nyatakan dalam bentuk sama dengan. Berarti kan ini bisa kita tulis 4x sama dengan 3 ditambah 9K. Itu kan? Kita jadikan X sama dengan, berarti X sama dengan 3 ditambah 9K dibagi 4. 4. Terus untuk mendapatkan X-nya ya kita tes saja, cobakan saja nilai K0, K1, K2, K3. Yang mana? Yang menghasilkan bilangan bulat yang mana? Yang ini ya. Ingat ya, ini tidak perlu ke bawah, ini tidak perlu. Kita cukup satu mendapatkan nilai X, setelah itu tinggal kita tambah-tambah saja. Nilai X yang memenuhi adalah 3. Untuk bilangan yang lainnya tinggal kita tambah 9, karena di sini modulo 9. 3 tambah 9 adalah 12. 12 tambah 9, 21. Untuk yang negatifnya, 3 kurang 9 itu adalah negatif 6. Negatif 6 kurang 9 min 15 dan seterusnya. Paham? Paham. Berarti yang Ibu coret Paham, ini Bu. tidak perlu ya? Tidak perlu. Oke. Lanjut. Nah, yang ini. X sama dengan, ini kan kalau kita tuliskan 2X sama dengan 3 ditambah 4K. Berarti X sama dengan 3 ditambah 4K bagi 2. 2. Ini harus menghasilkan bilangan bulat, ya kan? Iya, Bu. Oke, coba perhatikan. Nanti daripada kalian nyoba-nyoba sampai K-nya berapa, sampai K-nya 10 nggak ketemu. 4K ini bilangan genap ganjil. Genap. Oke. 3 ini bilangan Ganjil. ganjil tambah genap. Ganjil. Oke, ganjil tambah genap hasilnya ganjil. Kalau ganjil dibagi 2 habis dibagi nggak? Ganjil dibagi 2 habis nggak dibagi? Enggak. Iya. Berarti dia tidak akan menghasilkan bilangan bulat kan? Iya. Tidak. Oke. Sehingga, jadi kalau kalian coba terus nilaikannya ya nggak bakal dapat karena dia tidak akan menghasilkan bilangan bulat gitu. Maka dengan kata lain, tidak ada nilai X yang memenuhi 2X kongruen 3 modulo 4. Sorry ya, ini bukan 5, 4. 2X kongruen 3 modulo 4. Jadi, nggak selamanya inverse itu ada. Nggak selamanya X itu harus ada yang memenuhi gitu. Paham? Paham. Paham. Oke, lanjut. Nah, ini untuk latihan. Silakan nanti kalian coba-coba latihan di rumah. Sampai di sini ada yang mau kalian tanyakan dulu? Sampai di sini ada yang mau ditanya? Jadi tadi kita sudah belajar tentang Ibu, ya. Mm-mm. untuk pengumpulan latihannya di e-learning atau waktu offline nanti, Bu? Eh, sama Ibu boleh sih di e-learning nanti Ibu buat ini ya, pengumpulan tugas di e-learning ya. Latihan Iya, Bu. 4 sama tadi ada latihan ada sebelumnya tadi ya. Iya, Bu. Tidak perlu Ibu kembali lagi ya, silakan dikerjakan di rumah. Heeh. Jadi Ibu akan bukakan e-learning, buat penugasan di e-learning. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya? Kalau tidak ada, kita masuk materi selanjutnya. Materi selanjutnya ini tidak perlu berpikir keras. Oke, sebentar.